Halo pemirsa, salam olahraga. Saya Pinkan Naura kembali hadir menjumpai Anda dalam program Monitor Olahraga. Saat ini saya sedang berada di Sekretariat Perbakin Provinsi Papua untuk menyaksikan kejuaraan Lomba Menembak Merah Putih dari Perbakin Provinsi Papua tahun 2025. Untuk melihat keseruannya seperti apa, ini dia liputannya untuk Anda. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Ketua Pemprov Perbakin Papua membuka Lomba Menembak Merah Putih Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada hari ini, besok, dan besok. Semoga Tuhan melindungi kita dan merestui acara ini. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan ketembakan kejuaraan. Keberhasilan kejuaraan menembak dari tanah Papua pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 membuat semangat para atlet dan pecinta olahraga menembak memuncak. Prestasi terlihat nyata. Atlet-atlet menembak Papua berhasil meraih medali di berbagai kejuaraan nasional. Pencapaian ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi bukti bahwa investasi dan kerja keras yang telah dilakukan membuahkan hasil. Mereka membuktikan bahwa anak-anak Papua memiliki bakat luar biasa dalam olahraga menembak. Kini, Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia Provinsi Papua kembali menggelar kejuaraan menembak merah putih. Ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan sebuah seruan bagi seluruh pecinta olahraga menembak dan berburu untuk terus berpartisipasi aktif dalam memajukan cabang olahraga ini di tanah Papua. Melalui kejuaraan, Perbakin Papua berkomitmen untuk membina bakat-bakat baru, mengasah kemampuan atlet, dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama penembak sekaligus mengingatkan pentingnya sportivitas dan disiplin. Acara dibuka dengan tembakan kehormatan oleh Ketua Perbakin Papua, Joni Banuaro. Dalam sambutannya, Joni menegaskan bahwa kejuaraan ini sebuah kompetisi sekaligus bentuk pembinaan atlet menembak Papua untuk menghadapi berbagai event nasional dan internasional di masa mendatang. Tentu kita ingin dengan ada event ini, kita menunjukkan, mengajak semua masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, bagaimana kita menjaga negara Republik Indonesia selalu utuh, ya. Dan juga tentu dengan momen ini kita ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik kita, para atlet kita, para pecinta olahraga menembak untuk ikut partisipasi, mengambil bagian, dan juga bisa ikut berprestasi. Dan ini adalah salah satu proses pembinaan yang dilakukan oleh kami Perbakin Papua. Kejuaraan menembak merah putih menjadi wadah strategis bagi para atlet dan komunitas menembak untuk mengukur kemampuan mereka. Dengan berbagai kategori yang diperlombakan, baik dari band race 25 meter, multi range 18 sampai 41 meter, dan 100 meter 3 posisi tiarap, duduk atau jongkok, dan berdiri. Kejuaraan ini memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta untuk menunjukkan performa terbaiknya. Partisipasi yang tinggi diharapkan dapat memicu semangat kompetisi yang sehat, mendorong peningkatan kualitas atlet, dan pada akhirnya menghasilkan bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama Papua di dunia olahraga. Mulai dari awal sampai akhir ini sangat luar biasa ya. Kita lihat antusiasme, artinya apa, kepedulian teman-teman atlet dari kabupaten-kabupaten dan klub menembak itu sangat tinggi. Kita tahu bahwa peserta kemarin untuk band race sama itu hampir kuotanya, slotnya habis. Kita main satu hari slotnya habis, pesertanya 60-an, 60 atlet loh. 60 atlet itu bukan yang itu satu hari kita main di situ.
Pandangan Perbakin pun sepakat, antusiasme yang kian terasa pada tahun ini membuat Perbakin Papua optimis untuk menghasilkan prestasi baru dan menjadikan setiap kejuaraan sebagai wadah pembinaan yang terarah untuk generasi penerus. Siap, 4 siap, 5 siap, 6 siap, 7 siap, 8 siap, 9 siap, 10. Kejuaraan menembak tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan atlet dalam meraih prestasi, tetapi juga sarana edukasi yang penting bagi masyarakat. Melalui kejuaraan, publik diperkenalkan pada olahraga menembak sebagai cabang yang menuntut konsentrasi, disiplin, dan pengendalian diri. Aksi para atlet di arena bukan sekedar kompetisi, melainkan wujud nyata dari pembinaan mental dan fisik yang berkelanjutan. Ya, manfaat dari olahraga menembak itu banyak banget ya. Salah satunya bahwa menembak itu melatih kita untuk disiplin. Yang pertama disiplin ya jelas. Karena senjata itu harus disiplin. Ya, karena memegang senjata itu beda dengan memegang yang lain. Karena senjata ada isinya peluru, makanya konsepnya memegang senjata itu ada pelurunya dan tidak ada pelurunya sama. Terus yang kedua, buat penembak, jadi atlet itu kalau sudah menjadi atlet Perbakin, penembak Perbakin pasti orangnya tenang. Ya, memberikan ketenangan, ya ketenangan ini identik dengan kesehatan lah. Artinya dengan kita tenang, olahraga yang teratur, disiplin tadi pasti akan menjadi lebih bagus. Yang berikut lagi untuk teman-teman, ini edukasi yang ini ya. Dengan senjata kita bisa berprestasi. Jadi jangan simpan senjatanya di rumah, tapi malah bergabung di Perbakin untuk kita wujudkan prestasi tadi. Penembak bisa meninggalkan meja tembak. Petugas dipersilakan maju ke depan. Dalam setiap kejuaraan, aksi para penembak menjadi inspirasi tersendiri. Ketelitian dalam membidik, penguasaan teknik, serta kesabaran untuk mendapatkan hasil maksimal mencerminkan nilai-nilai yang bisa dipelajari semua kalangan. Hal ini membuktikan bahwa olahraga menembak tidak hanya identik dengan kekuatan senjata, melainkan juga tentang membangun karakter, menjaga fokus, dan melatih tanggung jawab. Seperti halnya pada kategori band race 25 meter yang terdiri dari 4 gelombang, di setiap gelombangnya terdiri dari 10 penembak. Salah satunya adalah Abdillah Abkori Agam. Penembak berusia 9 tahun ini sudah berlatih menembak sejak usia 6 tahun. Biasa latihan 25. Ya. Persiapannya apa aja? Apa aja yang disiapkan sebelum lomba? Biasa latihan peluru, senapan. Apa yang dikasih tahu sama publik? Biasa kalau angin kencang jangan tembak. Apa lagi? Biar tepat sasaran, apa yang dilakuin sama Agam? Harus konsentrasi? Iya. Oke. Terus Agam cita-citanya memang jadi mau penembak atau cita-cita? Mau jadi penembak. Harapan Agam dapat juara berapa? Juara 1. Makasih Agam ya. Dari kejuaraan menembak pun mencakup pemahaman tentang keselamatan dan etika penggunaan senjata. Para atlet maupun penyelenggara menekankan pentingnya tata cara yang aman dalam berlatih dan bertanding. Dengan demikian, kejuaraan ini berperan besar dalam mengajarkan generasi muda memajukan olahraga menembak. Keberanian adalah bekal dari Brian untuk mencoba olahraga menembak tahun ini. Anak muda yang penuh semangat dan tekad yang kuat ingin membangun prestasi serta membuktikan diri di ajang kejuaraan. Sisa waktu tetap berjalan.
Jujur ini yang pertama kali ikut lomba. Untuk pertama kali persiapannya biar tetap konsentrasi dan tepat sasaran apa? Kalau ini mungkin setiap pulang sekolah latihan selalu di sini. Kita juga ada persiapan, jadi setiap selesai latihan itu kita ada latihan fisik lagi di sini. Kalau tips dari Brian sendiri untuk biar tepat sasaran itu apa? Mungkin harus konsentrasi sama lihat arah angin. Biasanya yang paling sulit itu lihat arah angin, susah karena anginnya kadang berubah-berubah secara tiba-tiba. Inilah yang diinginkan Papua untuk namanya selalu harum dengan pencapaian prestasi. Semangat dalam berlatih membuat pertumbuhan olahraga menembak di Papua kian melesat. Walaupun dengan tantangan yang ada, rasanya masih banyak jalan untuk tetap menghidupkan olahraga menembak di tanah Papua. Kita tahu walaupun KONI dalam keadaan susah, pemerintah dalam keadaan susah dengan batas efisiensi dan segala macamnya lah. Perbakin ini hobi, olahraga menembak ini hobi. Dan kami dengan support teman-teman, dengan support kita sendiri, kita tetap menyelenggarakan kegiatan ini. Dalam rangka apa? Pembinaan prestasi yang kontinu. Karena menembak itu nggak bisa putus-putus. Jadi periodisasi pembinaannya itu jalan terus. Kalau kita berhenti, kita bahaya. Karena kita berarti tidak mempersiapkan atlet kontinu untuk sampai nanti PON di NTB. Jadi kita jalan terus pembinaan ini. Kemudian, dari sisi penilaian pun, Perbakin Papua memastikan prosesnya dilakukan secara profesional. Tentunya, dalam kejuaraan menembak merah putih, panitia menunjuk para juri yang telah memiliki sertifikasi untuk melakukan penilaian. Kehadiran juri bersertifikasi memberikan jaminan bahwa setiap proses penilaian berlangsung adil, transparan, dan profesional. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri para atlet bahwa usaha keras mereka dihargai secara objektif sesuai dengan standar yang berlaku. Perbakin Papua layaknya meluncurkan sebuah peluru yang membutuhkan ketenangan dan ketepatan dalam mencapai sebuah sasaran. Sama halnya dengan kejuaraan menembak merah putih, menjadi peluru pertama untuk menuju target yang ada di depan di dunia olahraga menembak dan berburu. Tentu kita berharap para atlet kita untuk terus tekun berlatih dan harus mencintai betul-betul olahraga ini dan bisa mengembangkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk menjadi atlet di PON NTB dan PON-PON berikutnya. Dan kita berharap kita Perbakin Papua masih bisa tetap menyumbangkan medali emas untuk Provinsi Papua yang kami cintai. Seruan ini menjadi pengingat bahwa prestasi tidak lahir begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, disiplin, dan konsistensi dalam berlatih. Setiap atlet dituntut untuk menjaga semangat juang, mengasah kemampuan, dan tidak mudah menyerah menghadapi rintangan. Dengan begitu, setiap langkah dalam perjalanan olahraga menembak akan semakin bermakna dan mencetak prestasi.
Ini saya berharap pada kesempatan ini masyarakat ya, masyarakat mari bergabung menjadi anggota Perbakin. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya yang di kampung-kampung, dimanapun Anda berada, Anda punya senjata angin, Anda punya PCP. Ya, PCP itu salah satu peralatan yang bagus buat kita di Perbakin dalam rangka menyumbangkan prestasi untuk olahraga menembak. Jadi kalau Anda punya senapan, Anda punya PCP, seharusnya Anda bergabung dengan kami. Mari kita bersatu untuk mencapai prestasi yang luar biasa pada PON maupun kejuaraan-kejuaraan nasional lainnya di Perbakin. Selanjutnya lebih ditingkatkan karena prestasi ini bukan hanya cuaca atau sedang tahun. Harapan besar juga tertuju pada kejuaraan ini dan anak-anak muda Papua dari Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, yang juga hadir menyaksikan atlet menembak Papua langsung di Sekretariatan Perbakin Papua. Ada besar harapan kita, semoga melalui kejuaraan-kejuaraan menembak ini dapat melahirkan prestasi atlet berprestasi tidak hanya di Papua tetapi secara nasional dan internasional. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat Perbakin Papua karena terus melakukan event-event ini setiap waktu sehingga bisa mendapat atlet-atlet yang lebih banyak lagi. Saya juga mengajak banyak anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa bagaimana membentuk karakter mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Tembak, lepaskan. Pacuan semangat juga datang dari Wakapolda Provinsi Papua, Brigjen Pol Faisal Ramadhani beserta jajarannya yang turut meluncurkan peluru pada kategori 100 meter 3 posisi, sekaligus secara resmi menutup kejuaraan menembak merah putih. Tentunya dengan kegiatan ini Perbakin Papua bisa meningkatkan prestasi lagi dan event yang lebih besar, dan tentunya bukan hanya bibit-bibit yang sudah ada, tapi bisa menggali kader bibit yang baru sehingga juga bisa mengembangkan kegiatan yang lebih positif lagi. Demikian. Kita yang di sini menunggu hasil. Berlangsungnya kejuaraan menembak merah putih ini berhasil menorehkan sederet pemenang dari gabungan 10 klub penembak yang berpartisipasi dengan terdiri dari 5 kategori, band race 25 meter individu dan tim, multi range 18-41 meter individu dan tim, serta 100 meter 3 posisi. Dapat dilihat bersama, menembak tidak berhenti pada sasaran peluru, karena sesungguhnya ia adalah perjalanan menuju sasaran prestasi dan dedikasi tanpa henti. Pemirsa, sesuai dengan tagline Perbakin Papua Juara, harapannya Provinsi Papua bisa meluncurkan prestasi emas untuk membanggakan Indonesia di kejuaraan menembak. Saya, Pinkan Naura, jaya terus olahraga Papua, jaya terus olahraga Indonesia.
Salam olahraga. Jaya. Perbakin Papua. Juara.